Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Galuh Puji Lestari dengan NIM 230306544149. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawet, terutama yaitu pengaruh konsumsi makanan yang mengandung pengawet terhadap risiko penyakit kanker. Jadi, apa sih pengawet itu? Pengawet merupakan zat tambahan dalam makanan yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan makanan cepat rusak. Kemudian memperpanjang umur simpan produk sehingga bisa disimpan lebih lama tanpa mengalami perubahan kualitas. Dan juga bisa menjaga kualitas makanan termasuk rasa, warna, dan juga tekstur. Penggunaan pengawet sudah dilakukan sejak lama, baik dengan cara alami maupun dengan tambahan bahan kimia modern. Pengawet sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawet alami dan juga pengawet buatan. Pengawet alami berasal dari sumber alami yang sering digunakan dalam metode tradisional. Contohnya yaitu ada garam yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara menarik kelembapan dari makanan. Kemudian gula digunakan dalam selai atau buah kering untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Lalu ada cuka yang memiliki sifat asam yang dapat membunuh bakteri dan memperpanjang umur makanan. Dan yang terakhir yaitu ada lemon, di mana lemon mengandung asam sitrat yang dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Pengawet alami umumnya lebih aman dikonsumsi, tetapi efektivitasnya dalam memperpanjang umur simpan lebih rendah dibandingkan dengan pengawet buatan. Lalu untuk pengawet buatan sendiri merupakan senyawa sintetis yang lebih efektif dalam menjaga makanan tetap awet, tetapi risikonya lebih tinggi jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Contohnya yaitu ada natrium nitrit yang digunakan dalam olahan daging, kemudian ada benzoat yang banyak digunakan dalam minuman ringan dan juga saus, lalu ada BHA dan juga sulfit yang biasanya dipakai dalam buah kering dan juga anggur untuk menjaga warna dan mencegah fermentasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu mekanisme pengawet dalam memicu kanker. Beberapa pengawet telah terbukti berisiko terhadap kesehatan manusia, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan juga jangka panjang. Contohnya, nitrit dan nitrat. Dalam tubuh, senyawa ini bereaksi membentuk nitrosamin yang bersifat karsinogenik dan dikaitkan dengan kanker usus dan lambung. Kemudian yang kedua yaitu benzoat. Benzoat jika bereaksi dengan vitamin C dalam tubuh dapat membentuk benzena yang dikaitkan dengan risiko leukemia. Lalu ada BHA dan BHT yang dapat mengganggu sistem hormonal tubuh yang dikaitkan dengan risiko kanker serta gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu untuk studi dan juga data pendukung. Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara konsumsi makanan berpengawet dan peningkatan risiko terhadap kanker. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh IARC atau International Agency for Research on Cancer 2023, yaitu konsumsi tinggi daging olahan yang mengandung nitrit dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal hingga 18%. Kemudian, studi yang dilakukan oleh Harvard Medical School di mana makanan yang tinggi pengawet buatan berhubungan dengan peningkatan inflamasi kronis yang dapat memicu kanker. Lalu, menurut WHO, World Health Organization, diet tinggi makanan olahan terkait dengan peningkatan risiko kanker sebesar 10-20%. Kemudian studi lain juga menemukan bahwa orang yang sering mengonsumsi daging olahan memiliki risiko kanker 4 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mengonsumsinya. Kandungan nitrosamin dalam ikan asin dapat menyebabkan mutasi DNA dan aktivitas virus Epstein-Barr yang berperan dalam perkembangan kanker nasofaring. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan nyata antara konsumsi pengawet buatan dan juga peningkatan risiko kanker. Nah, setelah mengetahui dampak buruk dari penggunaan pengawet terhadap makanan,
Ada beberapa solusi untuk mencegah risiko terjadinya kanker terhadap tubuh kita. Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi lebih banyak makanan segar dan alami seperti sayur, buah, daging yang lebih baik daripada makanan olahan. Kemudian mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan juga olahan seperti makanan kemasan yang mengandung nitrit, benzoat, dan juga sulfit. Selain itu, jangan lupa untuk membaca label makanan agar dapat menghindari produk dengan bahan pengawet yang berbahaya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode pengawetan alami seperti fermentasi, pengeringan, dan juga pembekuan. Dan jangan lupa untuk mendukung kebijakan pangan sehat dengan cara edukasi kepada masyarakat sekitar. Oke, jadi sekarang kan kita sudah mengetahui bahwa pengawet dengan konsumsi jangka panjang dan juga dalam jumlah yang lebih besar dapat beresiko terhadap kesehatan tubuh, terutama yaitu resiko terhadap terjadinya penyakit kanker. Nah, tetapi tidak semua pengawet itu buruk. Namun, kita harus berhati-hati dengan pengawet buatan yang dapat berpotensi menyebabkan penyakit berbahaya. Jadi, mari mulai sekarang kita memulai hidup sehat dengan memilih makanan yang lebih alami dan mengurangi konsumsi makanan olahan, karena kesehatan kita adalah investasi jangka panjang. Baik teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain dan juga agar mereka tahu apa saja sih bahaya pengawet dalam makanan. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.